Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Pagi itu, aroma kopi yang mengepul dari cangkir di meja makan tidak seperti biasanya. Biasanya aku menyambut pagi dengan semangat, menyiapkan sarapan untuk suami dan anak-anak, menyapa mentari dengan senyum meski kadang lelah masih menggantung di pelupuk mata. Tapi pagi ini, dadaku terasa sesak. Ada yang mengganjal sejak semalam. Suamiku, Arga, tidur lebih cepat dari biasanya. Ia meletakkan ponselnya di meja rias, bukan di bawah bantal seperti biasanya. Hal kecil yang tidak luput dari perhatianku. Selama ini, ia selalu menyembunyikan ponselnya, bahkan ke kamar mandi pun dibawanya. Aku tidak pernah mempermasalahkan. Aku percaya padanya, atau lebih tepatnya, aku belajar untuk percaya. Tapi semalam, entah mengapa ada dorongan dalam diriku. Rasa ingin tahu yang menyeruak, perasaan yang sudah lama ku pendam dan kusembunyikan rapi di bawah tumpukan kesibukan rumah tangga, akhirnya memuncak. Saat Arga terlelap, napasnya teratur dan tubuhnya mulai hangat oleh selimut, aku perlahan bangkit, hatiku berdegup kencang. Tanganku dingin saat menyentuh layar ponselnya. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu ada sesuatu yang tidak bisa terus kuabaikan. Layar menyala. Satu kali coba, dan aku berhasil masuk. Ia tidak mengganti sandinya. Aku menahan napas. Kuketik pelan aplikasi galeri. Kupikir aku akan menemukan foto anak-anak, foto kami sekeluarga, selfie konyol yang pernah kami ambil saat liburan. Tapi, yang kulihat justru membuatku terdiam. Ada ratusan folder. Beberapa memakai nama umum seperti kerja, dokumen, atau proyek. Tapi yang menarik perhatianku adalah folder-folder dengan simbol aneh, kombinasi angka dan huruf, atau nama-nama yang tak ku kenal. Aku buka satu folder, napasku tercekat. Di dalamnya deretan foto perempuan-perempuan cantik. Beberapa mengenakan pakaian formal, beberapa mengenakan gaun malam, ada juga yang selfie di tempat tidur. Semuanya tampak akrab dengan kamera, seperti mengirimkan langsung kepada seseorang. Beberapa bahkan memakai pakaian dalam, tersenyum genit ke arah kamera. Tanganku gemetar saat menyentuh layar. Aku buka foto-foto lainnya. Semakin kulihat, semakin jelas satu hal. Perempuan-perempuan ini bukan sekadar teman kerja, bukan rekan proyek, dan bukan klien. Mereka tampak terlalu pribadi, terlalu dekat. Aku tidak menyadari air mata mulai menetes. Tenggorokanku tercekat. Tubuhku terasa berat, tapi aku terus melihat. Folder demi folder, wajah demi wajah. Ada yang ku kenali. Perempuan yang pernah ku sebut sahabat. Ada yang pernah datang ke rumah, duduk di sofa ruang tamu, bahkan membantu di dapur. Aku merasa mual. Aku kembali ke layar utama. Ku buka pesan. Ada aplikasi yang tidak pernah kulihat di ponselnya sebelumnya. Aplikasi chatting yang tampaknya disembunyikan dari layar utama, tapi tetap bisa diakses lewat pencarian. Di dalamnya, percakapan dengan beberapa nama yang tidak kusimpan dalam kontak kami. Salah satu pesan terakhir dari seseorang bernama Lia membuatku menahan napas lebih lama dari biasanya. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu ciumanmu kemarin. Malam, aku hampir menjatuhkan ponsel itu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Rumah sunyi. Anak-anak sudah tidur di kamar masing-masing. Suamiku masih terlelap di sampingku. Nafasnya tenang, tubuhnya hangat, tapi aku, istrinya, duduk di sisi ranjang, dengan hati membeku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, memandangi layar yang berisi bukti pengkhianatan. Aku ingin membangunkannya, aku ingin berteriak, tapi yang kulakukan hanya diam. Air, mata jatuh tanpa suara. Pagi datang terlalu cepat, aku menyimpan kembali ponselnya, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi dalam diriku, segalanya berubah. Tatapanku padanya saat ia sarapan tidak sama.
Senyumku ketika ia pamit kerja terasa hambar. Aku ingin memuntahkan semuanya, tapi lidahku keluh. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Menyiapkan bekal anak-anak, menyapu rumah, mencuci pakaian. Tapi pikiranku terus melayang ke foto-foto itu. Kepada wajah-wajah perempuan yang tersimpan diam-diam. Kepada pesan-pesan mesra yang seharusnya hanya untukku. Satu hal yang paling menyakitkan bukan hanya soal perselingkuhan, tapi soal betapa piawainya ia menyembunyikan semuanya. Betapa lamanya aku dibohongi. Betapa selama ini aku hidup bersama seseorang yang ternyata pandai berpura-pura. Malamnya, aku duduk di ruang tengah, televisi menyala, tapi aku tidak benar-benar menontonnya. Arga baru pulang. Ia duduk di sebelahku, menyentuh lenganku seperti biasa, tapi aku menepisnya halus. Ia menatapku heran. "Kamu kenapa?" Aku hanya menggeleng. Aku terlalu lelah untuk menjawab. Terlalu takut untuk memulai percakapan yang bisa mengubah segalanya. Beberapa hari berlalu. Aku semakin sering diam. Arga mulai menyadarinya. Ia bertanya-tanya, mencoba mengajak bicara, tapi aku selalu menghindar. Aku butuh waktu. Aku butuh mengatur emosiku. Aku butuh mengumpulkan keberanian. Sampai akhirnya, di suatu malam, aku duduk di depan cermin. Menatap wajahku sendiri. Wajah seorang istri yang tersakiti. Wajah seorang perempuan yang bertahan demi anak-anaknya, demi rumah ini, demi pernikahan yang dulu indah. Tapi hari itu, aku tahu aku tidak bisa diam selamanya. "Arga," suaraku pelan, nyaris berbisik. Tapi cukup membuatnya menoleh dari tempat tidur. Jawabnya, setengah mengantuk. "Aku lihat ponselmu." Ia langsung duduk tegak. Matanya terbelalak, nafasnya tertahan. Aku melihat ketakutan di sana. Ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Maksudnya? Suaranya gemetar. "Aku tahu semua, Arga." Aku menatapnya lurus. Foto-foto itu, chat dengan perempuan itu, semuanya. Ia bungkam, lama. Seperti tidak bisa berkata apa-apa. Aku nggak mau dengar alasan. Aku cuma mau tahu satu hal. Suaraku mulai tegas. "Sejak kapan kamu seperti ini?" Ia menunduk. Aku nggak tahu harus bilang apa. "Jadi memang benar?" Air mataku mulai jatuh lagi, kali ini dengan suara yang lebih nyaring. Arga tertunduk. Ia mengangguk pelan. Lalu, ia mulai bicara. Tentang rasa bosan, tentang tekanan kerja, tentang rasa ingin dicintai dengan cara yang berbeda. Semua alasan yang bagiku terdengar seperti luka yang dibungkus dalih. "Aku nggak pernah kurang, Arga. Aku selalu ada buat kamu. Aku berkorban. Aku nurunin harga diriku berkali-kali demi rumah ini tetap utuh." Aku menangis. "Tapi kamu malah nyimpan perempuan lain di ponselmu, seperti koleksi." Arga mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya. "Jangan sentuh aku dulu," kataku pelan. Malam itu kami tidak tidur. Kami hanya duduk dalam keheningan yang menyakitkan. Tak ada pelukan, tak ada maaf. Hanya dua hati yang saling berjauhan, meski duduk bersebelahan. Dan disitulah aku tahu, rumah ini tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, aku bangun lebih dulu dari biasanya. Mata sembab, karena semalaman tak bisa tidur. Aku masuk dapur, menyeduh teh tanpa semangat. Pikiranku masih berkecamuk. Bagaimana bisa orang yang tidur di ranjang yang sama denganku selama bertahun-tahun ternyata menyimpan sisi gelap yang tak ku ketahui? Anak-anak bangun. Aku berusaha bersikap biasa, menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi aku tahu senyumku palsu. Mereka tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dan aku ingin tetap begitu. Mereka terlalu kecil untuk tahu ayah dan ibu mereka sedang berada di jurang perpisahan yang sangat dekat. Arga duduk di meja makan, menunduk, tidak banyak bicara. Aku tidak menatapnya. Kami hanya bicara seperlunya, tentang bekal sekolah dan cuaca pagi itu. Tapi atmosfer di antara kami sangat dingin. Bahkan anak sulung kami bertanya dengan polosnya, "Ayah, ibu kenapa diam terus ya?" Arga mencoba tertawa, kecil.
Ibu lagi capek, Nak. Aku diam saja, tidak bisa berpura-pura lebih jauh. Setelah mereka semua pergi, aku duduk di ruang tamu sendirian. Rumah ini sunyi, tapi isi kepalaku riuh. Aku membuka kembali ponselnya. Sekarang ia tak lagi mengunci. Mungkin sebagai bentuk penyesalan atau justru karena menyerah. Entahlah, tapi aku tidak tertarik lagi melihat apa-apa. Aku sudah tahu cukup, bahkan lebih dari cukup. Yang aku pikirkan sekarang adalah, apa yang akan kulakukan? Apakah aku bertahan demi anak-anak? Apakah aku akan memaafkannya? Atau justru meninggalkan semuanya dan memulai dari awal? Aku menghubungi sahabatku, Dina. Seseorang yang selama ini tahu sebagian besar isi hidupku, tapi tak pernah tahu tentang kecurigaanku terhadap Arga. Kamu serius? Suara Dina terdengar syok di seberang telepon. Aku hanya bisa menangis. Ya Allah, aku nggak nyangka. Dia kelihatan baik-baik aja selama ini. Dia pintar berpura-pura, jawabku pelan. Aku yang bodoh, terlalu percaya. Kamu mau gimana? Aku belum tahu. Aku hancur, Din. Aku merasa nggak ada harganya. Dina menenangkanku. Ia menyarankan agar aku tenang dulu, tidak mengambil keputusan tergesa-gesa. Ia juga mengingatkanku bahwa aku punya anak-anak yang harus kupikirkan. Aku tahu semua itu, tapi luka ini begitu dalam. Rasanya mengikis jiwaku perlahan. Malam berikutnya, Arga mencoba bicara lagi. Ia membawa bunga, seikat mawar merah kesukaanku. Tapi kali ini, bunga itu tidak mengubah apa-apa. Maafkan aku, Naya, katanya pelan. Aku khilaf. Aku nggak tahu apa yang merasukiku. Aku terlalu nyaman dengan perhatian yang mereka beri. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Aku menatap matanya, lama. Aku ingin melihat ketulusan di sana. Tapi yang kutemukan hanyalah ketakutan. Bukan karena kehilangan cintaku, tapi karena takut kehilangan stabilitas hidupnya. Kalau kamu nggak niat ninggalin aku, kenapa kamu terus-terusan simpan semua itu? Kenapa kamu bisa tidur nyenyak di sebelahku, sementara ponselmu penuh dengan tubuh perempuan lain? Suaraku lirih, tapi setiap kata terasa seperti peluru. Arga terdiam. Ia menunduk lagi. Aku nggak tahu gimana caranya balikin semua. Tapi aku mau berubah, Nak. Demi kamu, demi anak-anak. Aku rela kalau kamu mau hukum aku. Tapi jangan pergi. Aku menggeleng. Aku nggak bisa jawab sekarang. Malam itu aku tidur di kamar anak kami yang kecil. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menjauh dari tempat tidur yang dulu jadi saksi janji-janji manisnya. Aku menangis di pelukan anakku yang tak tahu apa-apa, yang hanya berkata, "Ibu, kenapa nggak tidur sama ayah?" Aku hanya membelainya dan berkata, "Ibu lagi pengen deket sama kamu." Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Arga mencoba berubah, tapi entah kenapa aku tidak bisa lagi melihatnya seperti dulu. Setiap kali ia menyentuhku, aku ingat wajah-wajah perempuan di ponselnya. Setiap kali ia bilang sayang, aku teringat pesan-pesan mesra yang ia kirim ke mereka. Aku mulai mencatat semuanya, perasaanku, kenangan kami, kekecewaanku. Aku menulis dalam buku harian yang sudah lama tidak kugunakan. Seperti ini. Hari ke-7 setelah aku tahu. Aku bangun pagi dengan mata sembab lagi. Aku mulai membenci dapur ini. Tempat aku biasa membuat kopi untuk dia, sekarang rasanya seperti ruang penyiksaan. Aku benci bagaimana dia bilang makasih dengan senyum, seolah tidak pernah menusukku diam-diam. Setiap halaman terasa seperti terapi. Menulis membantuku tetap waras. Aku mulai menyadari, rasa cinta yang kupunya pelan-pelan berubah. Bukan jadi benci, tapi jadi kehampaan. Aku merasa hampa. Suatu siang, Arga pulang lebih cepat. Aku sedang melipat pakaian anak-anak di ruang keluarga. Aku dapat cuti minggu depan. Kita bisa liburan bareng, ke tempat yang kamu suka. Aku udah booking villa, katanya dengan semangat yang dibuat-buat. Aku hanya menatapnya. Aku nggak mau liburan. Kenapa? Ini buat kita, Nah. Buat baikin semua. Lagi. Aku nggak mau perbaiki sesuatu yang kamu hancurkan dengan sengaja. Jawabku, tajam tapi tenang. Arga menghela napas. Ia terduduk di sampingku. Aku tahu aku bajingan.
Tapi aku nyesel, Nak. Aku benar-benar nyesel. Aku siap berubah. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku memejamkan mata. Tanganku mengepal. Aku ingin percaya. Tapi kepercayaan itu sudah mati. Dan aku belum menemukan jalan untuk menghidupkannya kembali. Semakin hari, aku mulai merasa bahwa mungkin memaafkan bukanlah soal dia layak atau tidak, tapi soal aku sendiri. Apakah aku bisa berdamai dengan luka ini? Atau justru hidupku akan lebih tenang jika aku pergi? Aku memikirkan anak-anak. Mereka sangat mencintai ayahnya. Mereka belum mengerti apa itu pengkhianatan. Mereka hanya tahu rumah, tempat kami semua ada. Dan aku tak tega merusak itu. Tapi apakah itu adil untukku? Satu malam, aku berdiri di depan cermin lagi. Lama. Aku menatap perempuan di sana. Perempuan yang pernah jatuh cinta sepenuhnya, lalu dihancurkan perlahan tanpa suara. Aku bertanya pada bayanganku sendiri, apakah aku masih mencintainya? Atau aku hanya takut sendiri? Aku belum tahu jawabannya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan diam lagi. Hari demi hari berlalu, dan setiap harinya aku seperti menjalani hidup di atas pecahan kaca. Rumah ini tetap berdiri, tetapi rasanya seperti reruntuhan dari sesuatu yang dulu kukira kokoh. Aku masih memasak, mencuci, menyambut anak-anak sepulang sekolah, mengantar mereka les, menyisir rambut mereka setiap pagi. Semua itu tetap kulakukan. Tapi hatiku tidak pernah kembali ke tempat yang sama. Arga mencoba berubah. Ia pulang lebih cepat, membantuku di dapur, mulai sering mengajak ngobrol. Tapi di mataku, semua itu terlihat seperti akting. Aku tidak tahu apakah itu sungguh dari hatinya, atau hanya bagian dari upaya untuk menebus rasa bersalah. Suatu sore, aku memutuskan bicara dengan ibuku. Aku tidak pernah menceritakan soal ini sebelumnya. Aku takut mengecewakannya. Tapi beban ini terlalu berat kupikul sendiri. Kami duduk berdua di teras rumahnya, memandangi pohon mangga yang sudah mulai berbunga. Angin sore itu lembut, tapi yang keluar dari mulutku adalah gemuruh luka. Bu, aku nemuin sesuatu di HP Arga. Ibu menoleh pelan. Apa, Nak? Aku butuh waktu beberapa detik untuk menyusun kalimat. Dia simpan foto-foto perempuan lain. Banyak. Aku buka chatnya juga. Dia selingkuh. Ibu tidak langsung bicara. Hanya diam, menatapku dengan pandangan yang membuat hatiku perih. Bukan karena dihakimi, tapi karena aku tahu ia sedang menahan sakitku dalam diamnya. Sudah berapa lama kamu tahu ini? Tanyanya. Sudah beberapa minggu, jawabku, hampir berbisik. Ibu menghela napas panjang. Kamu mau cerai? Aku kaget mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Tegas, langsung. Entahlah, Bu, aku belum tahu. Aku bingung. Anak-anak masih kecil. Aku masih sayang, tapi aku juga benci. Aku hancur. Aku nggak tahu bagaimana bisa percaya lagi. Ibu menggenggam tanganku. Nak, ibu dulu juga pernah disakiti. Sama ayahmu, katanya, membuatku menoleh cepat. Kami nggak pernah cerita, tapi dulu ayahmu juga sempat main perempuan. Aku terdiam. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ibu marah. Sakit. Sama seperti kamu. Tapi waktu itu ibu pikir, kalau hanya karena marah ibu pergi, kamu sama adikmu yang akan paling banyak kehilangan. Maka ibu putuskan bertahan. Tapi bertahan itu juga bukan tanpa luka. Sampai sekarang, luka itu masih ada. Aku menatap wajahnya. Ada garis-garis tua di sana. Tapi kali ini, aku merasa setiap keriput itu adalah bukti pertempuran yang ia jalani dalam diam. Yang bisa ibu bilang cuma satu. Apapun keputusanmu nanti, pastikan itu bukan karena takut, tapi karena yakin. Perjalanan, pulang hari itu aku diam. Kata-kata ibu terngiang terus di kepala. Aku sadar, ini bukan soal aku kuat atau tidak. Ini soal apa yang benar untukku, dan untuk masa depan anak-anakku. Malamnya, aku berdiri di balkon rumah. Arga sedang menidurkan si bungsu. Aku mendengar tawanya dari balik pintu kamar. Suara yang dulu membuatku jatuh cinta. Tapi sekarang,
Suara itu hanya membuat hatiku pedih. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri datang ke konselor pernikahan, sendiri. Aku belum bisa mengajak Arga. Aku merasa ini adalah perjalananku dulu. Aku butuh mendengar suara lain, suara yang netral, profesional, yang bisa membantuku menyusun ulang kepingan diriku yang berserakan. Di ruangan tenang beraroma lavender itu, aku bercerita dari awal, tentang Arga, tentang ponsel itu, tentang malam-malam panjang yang kujalani dalam diam. Psikolog itu menatapku lembut. "Apakah kamu ingin mempertahankan pernikahan ini?" tanyanya pelan. Aku terdiam cukup lama sebelum menjawab. Aku ingin bahagia. Dan apakah bersama dia masih ada kebahagiaan itu? Aku tidak bisa menjawab. Ada banyak pasangan yang bertahan setelah perselingkuhan, tapi tidak semua kembali utuh, karena memaafkan itu satu hal. Tapi mempercayai lagi, itu pekerjaan besar yang tidak semua orang bisa lakukan. Aku mengangguk. Air mataku kembali jatuh. Malam itu, aku mulai menulis surat. Bukan untuk Arga, tapi untuk diriku sendiri. Surat yang kutulis di tengah malam, saat rumah sudah sunyi, dan hanya suara detak jam yang terdengar. "Naya yang baik, aku tahu kamu sedang lelah. Aku tahu kamu sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi kamu tidak sendiri. Kamu punya hak untuk marah, untuk sedih, untuk bingung. Tapi kamu juga punya hak untuk bahagia. Kamu tidak salah karena mencintai. Dan kamu tidak lemah karena hatimu hancur. Kamu adalah istri yang baik. Ibu yang luar biasa. Perempuan yang tangguh. Apapun keputusanmu nanti, maafkan atau meninggalkan. Pastikan itu bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sedang memilih hidup yang lebih baik." Surat itu kututup dengan tangis yang tenang. Tangis yang tidak lagi meledak-ledak, tapi mengalir pelan, seperti sungai kecil yang menemukan jalan keluar setelah lama tertahan. Esok paginya, aku duduk bersama Arga. Anak-anak sedang bermain di halaman. Kami berdua di meja makan, dengan 2 cangkir teh dan suasana yang tak bisa dihindari lagi. "Aku minta kamu jujur sama aku satu kali ini aja," kataku sambil menatap matanya. "Kamu masih sayang sama aku?" Ia menatapku balik, lama. Aku masih sayang. Tapi aku tahu aku udah nyakitin kamu terlalu dalam. Kamu masih kontak sama perempuan-perempuan itu? Ia menggeleng cepat. "Enggak. Sumpah, aku udah putus semua. Aku hapus. Aku ganti nomor. Aku bersihin semuanya. Aku serius, nah." Aku mengangguk pelan. "Aku akan tetap di sini, untuk sementara, tapi bukan karena kamu. Karena anak-anak." Wajahnya menegang. "Maksudnya, aku belum bisa mencintaimu lagi. Aku belum bisa menyentuhmu seperti dulu. Dan aku nggak akan pura-pura. Aku di sini sebagai ibu dari anak-anakmu, sebagai partner mengurus rumah ini, tapi bukan sebagai istri yang kamu khianati." Arga terlihat seperti baru saja ditampar keras. Tapi ia tidak membantah. Mungkin karena ia tahu itu harga dari luka yang ia buat. Hari-hari berikutnya, hubungan kami seperti rekan kerja. Kami bicara, kami kerja sama, tapi tidak ada lagi pelukan, tidak ada tawa di malam hari, tidak ada ciuman sebelum tidur. Rumah ini menjadi 2 dunia yang berjalan berdampingan tanpa benar-benar bersatu. Tapi yang berbeda adalah aku. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku mulai belajar mencintai diriku sendiri lagi. Aku ikut kelas online. Aku mulai menulis lagi. Aku bahkan mulai menabung dari hasil menjahit pesanan teman-teman. Arga melihat itu semua. Kadang dia menawarkan bantuan. Kadang dia hanya memperhatikan dari jauh, tapi aku tidak butuh itu lagi darinya. Yang kubutuhkan sekarang hanya ruang untuk pulih. Untuk tahu apakah cinta yang dulu pernah ada bisa tumbuh kembali atau sudah mati selamanya. 3 bulan telah berlalu sejak malam aku mengucapkan padanya bahwa aku hanya akan tinggal sebagai ibu dari anak-anak kami, bukan sebagai istrinya lagi. Dan dalam 3 bulan itu, aku melihat sesuatu berubah. Bukan hanya dari Arga, tapi dari diriku sendiri. Arga menjadi lebih diam. Ia tak lagi banyak bicara, bahkan pada anak-anak. Mungkin karena canggung, atau mungkin karena ia tahu jarak di antara kami tak lagi bisa diabaikan. Tapi ia tetap hadir. Ia tetap membangunkan anak-anak di pagi hari.
tetap mengantar ke sekolah saat jadwalnya memungkinkan, tetap membantuku mencuci piring di malam hari. Tapi semua itu terasa mekanis. Seperti seseorang yang tahu dirinya sedang dalam masa percobaan dan tidak ingin mengulang kesalahan, tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Sementara aku perlahan mulai menguat. Aku tidak lagi bangun dengan perasaan sesak. Tangis tidak lagi datang tiba-tiba. Aku mulai tertawa lagi, meski pelan. Aku mulai menata ulang kamarku. Meja rias yang dulu penuh foto berdua, kini hanya menyisakan foto anak-anak. Gaun malam yang dulu kubeli untuk makan malam anniversary, kini tergantung tanpa makna. Tapi aku tidak membuangnya. Belum. Suatu malam, aku menerima pesan dari seseorang yang tidak kukenal. Awalnya aku kira spam. Tapi begitu kubuka, jantungku langsung berdegup kencang. Aku tahu kamu istrinya Arga. Maaf kalau ini mengganggu, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Aku salah satu perempuan yang dulu pernah deket sama dia. Tapi aku nggak tahu dia udah nikah. Aku baru tahu setelah hubungan kami jalan beberapa bulan. Aku menatap layar itu lama sekali. Jemariku gemetar. Aku tidak langsung membalas. Aku hanya menyimpan nomor itu lalu berjalan ke kamar mandi memandangi wajahku di cermin. Kupikir aku sudah cukup kuat, tapi ternyata luka lama bisa membuka dirinya sendiri tanpa permisi. Keesokan paginya, aku menunjukkan pesan itu pada Arga. Ia pucat seketika. Kamu masih bohong. Kamu bilang semua sudah selesai. Tapi kamu lupa, masa lalu gak bisa disapu bersih semudah itu. Aku gak tahu dia bakal hubungi kamu. Dia udah lama banget, nah. Sebelum kamu tahu segalanya. Tapi kamu gak cerita. Suaraku meninggi. Kenapa kamu selalu milih diam? Kenapa harus perempuan itu yang bilang padaku, bukan kamu? Arga terduduk di tepi tempat tidur. Ia mengusap wajahnya. Karena aku takut kehilangan kamu. Dan aku pikir, kalau kamu gak tahu, itu lebih baik. Untuk siapa? Tanyaku tajam. Untukmu, supaya kamu merasa aman, supaya kamu tetap bisa tidur di ranjang yang sama dengan orang yang kamu bohongi. Ia tidak menjawab. Hari itu aku pergi dari rumah. Bukan untuk selamanya. Aku hanya butuh napas. Butuh udara yang bukan dari rumah yang dipenuhi kebohongan. Aku membawa anak-anak ke rumah ibuku. Mereka pikir ini hanya liburan akhir pekan. Mereka tidak tahu bahwa ibunya sedang berada di ambang sesuatu yang sangat besar, keputusan yang tidak bisa lagi ditunda. Di rumah ibu, aku duduk berjam-jam dengan buku catatanku, menulis semuanya, daftar pertanyaan, daftar luka, dan untuk pertama kalinya, daftar hal-hal yang akan kulakukan jika aku hidup tanpa Arga. Aku menulis seperti ini. Jika aku pergi, aku akan mencari rumah kecil yang cukup untuk aku dan anak-anak. Aku akan menjahit lagi. Aku akan buka kelas kecil di rumah. Aku akan hidup sederhana, tapi damai. Aku akan kembali menjadi perempuan yang dulu tahu caranya tertawa keras dan mencintai dirinya sendiri. Air mata jatuh di antara tulisan-tulisan itu. Tapi kali ini bukan air mata ketakutan, bukan air mata amarah. Ini air mata kelegaan. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat cahaya kecil di ujung lorong panjang ini. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidur anak-anakku. Mereka sudah tertidur. Aku mencium kening mereka satu persatu. Dan aku berbisik, Ibu akan pastikan kalian tetap bahagia, apapun yang terjadi. Besoknya aku pulang ke rumah. Tanpa banyak kata, Arga membukakan pintu. Matanya tampak lelah, rambutnya acak-acakan. Rumah itu terasa dingin, meski cuaca di luar sangat panas. Aku duduk di ruang tamu, ia duduk di seberangku. Aku sudah pikirkan semuanya, kataku perlahan. Arga menegakkan punggungnya, menunggu kalimat selanjutnya. Aku nggak bisa lanjut seperti ini. Aku udah terlalu capek mencoba mengerti kamu, sementara kamu sendiri nggak pernah benar-benar jujur. Naya, tolong jangan potong. Dengar dulu, ia mengangguk pelan. Aku akan bicara dengan pengacara. Aku ingin pisah secara baik-baik.
Kita tetap orang tua dari anak-anak kita. Tapi aku nggak bisa lagi jadi istrimu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah tidak percaya. Wajahnya hancur seketika. Tangannya mengepal. Tapi ia tidak membantah. Ia hanya menunduk lama. Kalau itu keputusan kamu, suaranya lirih. Aku terima. Aku tidak menangis. Tidak hari itu, tidak di depannya. Karena aku sudah melewati semua air mata yang kupunya. Aku bangkit dari duduk. Aku akan tidur di kamar anak-anak malam ini. Besok aku akan urus dokumennya. Saat aku berjalan ke kamar, aku mendengar suara Arga jatuh terduduk. Suara seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan lagi. Tapi, aku tidak menoleh. Karena malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa ringan. Dan ini, mungkin bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Hari-hari setelah keputusan itu berjalan dalam keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan penuh, kemarahan atau luka, tapi keheningan semacam perpisahan yang sedang menyusun diri perlahan-lahan. Kami masih tinggal serumah untuk sementara, menunggu proses hukum berjalan, tapi arah hidup kami sudah jelas berbeda. Aku memulai pagi dengan membangunkan anak-anak, membuat sarapan, dan mengecek jadwal sekolah mereka. Tapi kali ini ada perasaan baru yang menyelubungi setiap gerakan. Perasaan bebas. Aku tidak lagi berpura-pura menjadi istri yang utuh. Aku hanya menjadi ibu dan diriku sendiri. Arga berubah. Bukan dalam cara yang ingin membuatku kembali, tapi dalam cara yang diam-diam menunjukkan penyesalan yang tidak ia ucapkan. Ia membantu lebih banyak, mendengarkan lebih sering, bahkan sesekali mengajakku bicara seperti teman lama yang tahu waktunya sudah habis tapi masih ingin mengenang masa lalu. Suatu malam, saat anak-anak sudah tidur, dan aku sedang melipat pakaian di ruang tengah, Arga duduk di sofa dan memandangi tanganku yang sibuk. "Boleh aku bicara?" tanyanya. Aku tidak langsung menjawab, hanya mengangguk tanpa menoleh. "Aku nggak akan minta kamu berubah pikiran. Aku tahu aku udah hancurkan semuanya. Tapi aku cuma pengen bilang makasih. Karena kamu udah pernah mau bertahan sejauh ini. Karena kamu udah kasih aku keluarga yang indah, meskipun aku nggak cukup jadi suami yang baik." Tanganku terhenti. Kata-katanya menggantung di udara. Aku duduk pelan, menatap tumpukan baju yang belum selesai. "Aku nggak pernah benci kamu, nggak. Tapi kadang nggak cinta yang terlalu sering dilukai. Akhirnya mati dengan sendirinya." Arga mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tahan. Seperti tahu air mata tak akan bisa mengubah apapun. Malam itu kami tidak bicara lagi. Tapi keheningan yang tercipta bukanlah jurang. Lebih seperti jembatan yang perlahan mulai diangkat karena tidak akan ada lagi perjalanan di antaranya. Beberapa minggu kemudian, aku dan anak-anak pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi hangat. Rumah itu hanya punya 2 kamar, 1 dapur kecil, dan ruang tamu yang menyatu dengan ruang makan. Tapi disitulah aku merasa punya kembali kendali atas hidupku. Anak-anak sempat bertanya, "Kenapa ayah tidak tinggal bersama kami?" Aku tidak bisa bohong. Tapi aku juga tidak ingin mereka membawa luka kami sebagai beban masa kecil. Ayah dan ibu tetap sayang sama kalian. Tapi kadang, orang dewasa juga bisa sedih dan butuh waktu sendiri. Kita masih bisa main bareng sama ayah, tapi sekarang ibu dan ayah tinggal di tempat berbeda. Mereka menerima dengan cara yang membuatku terharu. Anak-anak rupanya punya kemampuan luar biasa untuk memahami hal-hal yang bahkan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku mulai bekerja dari rumah. Pesanan jahitan datang perlahan. Beberapa teman lama mulai merekomendasikan namaku. Aku bahkan membuat akun media sosial untuk memamerkan hasil jahitan. Dan tanpa kusangka, banyak yang tertarik. Di sela waktu menjahit, aku menulis. Cerita pendek, catatan harian, puisi, semua mengalir begitu saja. Rasanya seperti diriku yang dulu, yang pernah punya mimpi, perlahan kembali menghampiri. Suatu sore, aku melihat Arga datang menjemput anak-anak untuk akhir pekan.
Ia membawa tas berisi perlengkapan mereka dan buku cerita untuk dibaca bersama. Ia tampak canggung saat melihatku, tapi aku tersenyum. "Kau boleh masuk," kataku pelan. Ia duduk di meja makan, menunggu anak-anak bersiap. Kami saling bertukar kabar. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia mulai rajin ikut konseling sendiri, tentang bagaimana ia belajar mengenali sisi gelap dalam dirinya. "Aku nggak akan bilang aku berubah," katanya. "Tapi aku berusaha jadi lebih baik, bukan buat balik sama kamu, tapi supaya aku bisa jadi ayah yang pantas buat mereka." Aku mengangguk. Itu cukup. Anak-anak keluar dengan tas kecil dan wajah riang. Mereka memelukku sebelum pergi. Dan sebelum melangkah ke mobil, si sulung menoleh dan berkata, "Ibu, nanti ayah boleh makan malam di sini lagi?" Aku hanya tersenyum, tidak menjawab. Karena untuk pertanyaan seperti itu, aku ingin jawabannya datang dari waktu. Malam hari, saat rumah sunyi dan aku sendiri, aku duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Angin membawa suara jangkrik dari ladang kecil di belakang rumah. Aku memandangi langit, bintang-bintang seperti lukisan yang bergerak perlahan. Aku bukan lagi istri seseorang, tapi aku tetap perempuan. Aku tetap ibu. Aku tetap diriku sendiri, yang dulu sempat hilang, kini perlahan kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku benar-benar merasa damai. Hari-hari mulai punya iramanya sendiri. Pagi yang diisi dengan persiapan sekolah, siang untuk menjahit, malam untuk menulis dan berbincang dengan anak-anak sebelum tidur. Hidupku seperti tenun yang perlahan kususun kembali setelah benangnya sempat kusut dan nyaris putus. Suatu sore, aku duduk di beranda rumah kontrakan dengan laptop terbuka. Aku sedang menulis cerita tentang seorang perempuan yang bertahan dalam badai. Karakter fiksional yang sangat mirip denganku sendiri. Aku menyadari, selama ini mungkin menulis bukan hanya cara untuk menceritakan, tapi juga untuk memaafkan, termasuk memaafkan diriku sendiri. Tak lama, ada notifikasi masuk di ponsel. Dari nomor tak dikenal, tapi pesannya singkat. "Halo, saya wartawan lokal." Saya membaca akun media sosial ibu tentang usaha jahit ibu dan tulisan-tulisan pendeknya. "Apakah saya boleh mewawancarai ibu untuk rubrik kisah inspiratif minggu ini?" Aku terpaku beberapa detik. Lalu perlahan, senyumku muncul. Dulu, saat masih bersama Arga, aku sering merasa seperti bayangan. Tak terlihat, tak terdengar. Dan kini, hidup yang kubangun sendiri mulai mendapat tempat. Aku membalas pesan itu dengan sopan, menyetujui wawancara kecil itu. Wawancara dilakukan di rumah kecil kami. Wartawan muda itu bertanya tentang banyak hal. Tentang awal mula menjahit, tentang proses kreatif menulis, dan bagaimana aku membagi waktu dengan anak-anak. Aku tidak menceritakan kisah penuh luka di balik semua ini, tapi aku tidak menyembunyikannya juga. "Aku tidak mulai dari nol," kataku padanya. "Aku mulai dari bawah titik nol. Tapi aku rasa, luka juga bisa jadi tanah tempat sesuatu tumbuh kembali." Beberapa hari kemudian, tulisanku dimuat. Teman-teman lama menghubungi, banyak dari mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi mereka mengirimkan doa dan dukungan. Beberapa mengajakku kerjasama, menawarkan pesanan dalam jumlah besar. Aku hampir tak percaya, hidup yang dulu terasa mati, kini mulai menyala kembali perlahan-lahan. Suatu malam, setelah anak-anak tertidur, aku menerima pesan dari Arga. "Nah, terima kasih karena kamu masih izinkan aku dekat sama anak-anak. Aku lihat berita tentang kamu hari ini. Aku bangga dan sedih, karena aku tahu kamu bisa jadi hebat seperti ini kalau waktu itu aku nggak jadi penghalangmu." Aku baca pesan itu tanpa membalas. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu, tidak semua hal butuh balasan. Beberapa luka hanya cukup dipahami, bukan diputar ulang. Waktu terus berjalan. Hubunganku dengan Arga stabil dalam konteks sebagai orang tua. Kami saling hormat, kami saling dukung untuk anak-anak tapi tidak lebih dari itu. Sesekali kami menghadiri acara sekolah bersama, duduk berdampingan tanpa sentuhan. Hanya percakapan ringan tentang pelajaran dan cita-cita anak-anak. Suatu kali,
Setelah pentas seni si bungsu, kami menunggu di luar sekolah. Arga berdiri di sampingku, melihat anak-anak berlarian di lapangan. "Kamu bahagia sekarang?" tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap langit yang mulai jingga. Aku masih belajar bahagia. Tapi setidaknya sekarang aku tahu apa artinya tenang. Ia mengangguk, lalu berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Kalau suatu saat kamu butuh bahu untuk cerita, bukan sebagai suami, tapi teman, aku masih di sini." Aku menoleh, menatap matanya, lalu tersenyum tipis. "Mungkin nanti, tapi bukan sekarang." Hari-hari kembali berjalan. Aku membuka kelas menjahit kecil di rumah. Ibu-ibu sekitar mulai datang, bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk berbagi cerita. Rumah kecil itu jadi ruang aman. Kami menertawakan suami, mengeluh soal anak-anak, bercerita tentang mimpi yang dulu sempat terkubur. Suatu siang, saat sedang menyetrika kain, seorang tetanggaku bertanya sambil duduk di meja makan, "Nah, kamu nggak mau cari pendamping baru? Kamu cantik, kuat, dan sekarang mandiri. Banyak yang pasti mau." Aku hanya tertawa kecil. Entahlah, aku belum sampai ke sana. Hatiku masih membereskan reruntuhan dari masa lalu. Tapi kalau nanti ada yang datang, aku menatap jendela, di mana matahari masuk perlahan lewat celah tirai. Mungkin nanti, kalau yang datang bukan untuk memperbaiki aku, tapi berjalan bersamaku, tanpa menuntut aku jadi versi yang dia mau. Sore itu, aku menulis lagi. Tapi bukan tentang luka. Kali ini, aku menulis tentang seorang perempuan yang menanam kembali benih harapan di tanah yang dulu sempat gersang. Tentang seorang ibu yang akhirnya menemukan bahwa cinta paling dalam bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Dan saat malam datang, aku tidur dalam keheningan yang hangat, bukan sepi yang menakutkan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi aku tidak lagi takut akan hari esok. Karena aku sudah berdiri, dan aku tidak sendiri. Aku punya anak-anakku. Aku punya diriku. Dan untuk kali pertama, itu sudah cukup. Hidup memang tidak pernah kembali seperti dulu, tapi aku mulai menyadari bahwa itu bukan hal buruk. Kadang, kehilangan bisa menjadi pintu bagi hal-hal baru yang tak pernah kita duga sebelumnya. Anak-anakku tumbuh dengan cepat. Si sulung mulai masuk SMP, dan si bungsu makin cerewet tiap hari. Mereka sering membicarakan hal-hal kecil dengan semangat luar biasa. Tentang pelajaran, teman baru, bahkan tentang makanan favorit di kantin. Aku mendengarkan mereka dengan penuh rasa syukur, karena dalam kekacauan hidupku, mereka adalah hal paling utuh yang pernah kubangun. Hubunganku dengan Arga tetap baik, tapi kini benar-benar sebatas dua orang tua. Kami tak pernah bicara soal masa lalu lagi. Tak ada lagi percakapan yang menyinggung tentang kemungkinan kembali. Aku tahu, dan dia pun tahu, bahwa pintu itu sudah tertutup. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran bahwa cinta yang dulu menyatukan kami telah usai jalannya. Aku semakin sibuk. Bisnis jahitanku berkembang. Kelas kecilku makin ramai. Aku bahkan diundang untuk mengisi seminar tentang perempuan mandiri oleh komunitas lokal. Kadang, saat berdiri di depan ruangan dan menceritakan pengalamanku, aku hampir tak percaya aku pernah duduk di sudut kamar, menangis sambil memeluk ponsel, menggigil karena melihat foto-foto perempuan lain di galeri suamiku. Suatu hari, saat sedang mengisi seminar di kota lain, aku bertemu seseorang. Namanya Reza. Ia bukan seseorang yang datang dengan pesona memukau atau rayuan halus. Ia datang sebagai rekan narasumber, membicarakan topik yang sama, membangun ulang diri setelah kehilangan. Saat itu, aku hanya mengangguk sopan, lalu kembali ke tempat dudukku. Tapi pertemuan itu tak berhenti di sana. Reza kemudian menghubungiku. Awalnya hanya untuk urusan profesional, diskusi lanjutan soal kegiatan sosial, proyek kolaborasi komunitas. Tapi lama-lama, ia mulai mengirimkan pesan di luar topik, tentang buku yang kami sama-sama suka, tentang musik, tentang hal-hal remeh yang ternyata membuatku tertawa lagi. Aku menahan jarak. Aku takut. Bukan karena dia, tapi karena diriku. Karena aku tahu
Cinta bukan hal yang bisa dibangun di atas trauma. Namun Reza berbeda. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak menuntut. Ia tidak pernah bertanya soal Arga. Tidak pernah mendesakku menjelaskan masa laluku. Ia hanya hadir, konsisten, jujur, dan sabar. Suatu malam, setelah setahun kami saling mengenal, ia mengajakku makan malam di sebuah warung kecil dekat taman kota. Bukan restoran mewah, tapi hangat dan penuh obrolan ringan. Setelah selesai, kami berjalan menyusuri jalan setapak, langit bersih, angin berhembus pelan, lalu ia berhenti dan menatapku. "Naya," katanya pelan, "aku tahu kamu perempuan yang sudah pernah hancur, dan itu bukan hal yang kecil. Tapi aku tidak datang untuk memperbaiki kamu. Aku cuma ingin berjalan di sampingmu, kalau kamu mengizinkan." Aku diam lama. Rasanya seperti sesuatu dalam dadaku bergerak pelan. Luka-luka itu memang belum hilang sepenuhnya. Tapi kini, mereka tidak lagi mengendalikan aku. Aku tidak janji bisa langsung terbuka, kataku akhirnya. Tapi, aku ingin belajar lagi percaya. Reza tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Beberapa bulan setelahnya, anak-anakku mengenalnya. Mereka suka padanya. Reza tahu kapan harus mendekat, kapan memberi ruang. Ia tidak mencoba menggantikan siapapun. Ia hanya hadir, seperti matahari pagi yang tidak pernah memaksa, tapi selalu menenangkan. Arga tahu tentang Reza. Saat kami bertemu di acara sekolah, ia menepuk pundakku pelan. "Kamu terlihat bahagia, Nah." Aku mengangguk. "Terima kasih. Aku harap kamu juga begitu." Ia mengangguk. Ada damai di matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tak lagi punya beban yang tertinggal. Beberapa tahun berlalu, aku menikah lagi. Bukan karena ingin menggantikan masa lalu, tapi karena aku tahu diriku pantas bahagia lagi. Pernikahan kecil, sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan teman-teman komunitas. Anak-anakku berdiri di sampingku, memegang buket bunga kecil, tersenyum lebar. Mereka bahagia. Dan itu cukup untuk membuatku yakin bahwa semua keputusan yang pernah kuambil bukanlah kesalahan. Kini, setiap malam, saat aku menutup tirai dan mematikan lampu ruang tengah, aku memeluk hidupku erat-erat. Karena aku pernah terjatuh begitu dalam. Tapi aku tidak tinggal di sana. Aku memilih bangkit. Aku memilih hidup. Dan aku memilih bahagia. Akhirnya, aku tahu, aku pantas untuk itu.